Halo yang marketers yang penuh inspirasi, saya Wahyu Budi hari ini akan menemani Anda di dalam konten yang berbasis tentang relationship marketing. Hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah mengapa relationship marketing itu penting, dan yang kedua kita nanti akan membahas mengenai bucket theory of marketing. Perkembangan teknologi saat ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang marketer akan tertekan di dalam lingkungan yang berubah. Yang pertama-tama tentu adalah dari sisi customer. Customer kita saat ini semakin lama semakin demanding. Betapa tidak, kalau kita bicara mengenai customer, sekarang tercelup di dalam informasi yang demikian berubah. Nah, oleh karena itu, customer kita sekarang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap service, layanan, atau produk kita. Anda bisa bayangkan misalkan seorang yang sering melakukan browsing di sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Dia akan melihat bagaimana orang lain melakukan gaya hidupnya, sehingga kemudian terbitlah harapan seperti itu. Seperti misalkan contoh, orang yang melihat bahwa seorang key opinion leaders itu memiliki tubuh yang langsing. Maka dengan demikian dia akan membangun keinginan untuk langsing. Kemudian ada informasi iklan mengenai produk pelangsing. Maka dia akan melihat seperti seakan-akan langsing itu bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, sehingga kemudian makin lama demand-nya itu akan tumbuh. Selain itu juga customer kita itu semakin lama semakin attached dengan social media. Apa yang dipikirkan bisa ditumpahkan di social media. Oleh karena itu komplain-komplain itu akan mudah sekali, karena sekarang tinggal just one click away. Nah, oleh karena itu para pendengar sekalian, bahwa lingkungan pemasaran semakin lama semakin menekan. Satu, karena customer yang demanding. Nah, yang kedua adalah karena kompetisi. Era kompetisi sekarang semakin lama semakin intens. Bukan hanya intens, tapi mengarah kepada lingkungan yang hyper competition. Kenapa? Karena lingkungan persaingan bukan hanya dilihat dari produk yang sejenis saja, bahkan dari ekosistem yang berbeda bisa menjadi pesaing. Oleh karena itu, para pemasar harus berhati-hati. Lingkungan pemasaran berubah menjadi semakin intens, sementara customer kita semakin demanding. Dalam keadaan yang seperti ini, jangankan kita mempertahankan pelanggan yang lama, jangankan kita meraih pelanggan yang baru, mempertahankan pelanggan yang lama saja sulit dilakukan. Oleh karena itu, cara kita survive di dalam lingkungan pemasaran yang baru ini tidak boleh mengandalkan pola-pola lama, tapi harus shifting ke arah pola yang baru. Di dalam pemasaran kita mengenal istilah bucket theory of marketing atau teori tempayan. Kita mengasosiasikan, menjadikan metafora sebuah tempayan itu sebagai sebuah perusahaan. Ada yang masuk, ada pula yang keluar. Ada pelanggan yang masuk, new customer masuk menjadi pelanggan kita, dan ada pelanggan yang keluar atau exit customer. Usaha-usaha kita untuk menarik pelanggan yang masuk kita sebut dengan usaha attraction. Sementara usaha untuk menahan pelanggan keluar kita sebut dengan usaha retention. Riset membuktikan bahwa attraction, usaha untuk melakukan menarik pelanggan masuk, itu ternyata 5 kali lebih mahal daripada menahan pelanggan untuk keluar. Attraction 5 kali retention. Oleh karena itu, ketika kita berusaha untuk menarik pelanggan baru dengan iklan baru, dengan memperbaiki konsep sales, membuat katalog baru, sementara tidak diikuti oleh usaha-usaha untuk menahan pelanggan supaya tidak exit, maka kita akan memiliki sistem pemasaran yang tidak efisien atau tidak produktif. Nah, oleh karena itu, di dalam era baru, kita perlu melakukan shifting cara berpikir kita. Dari mulai yang sebelumnya kita sebut dengan transactional selling, transactional marketing, menjadi relationship marketing. Transactional selling terjadi ketika tujuan utama dari pemasaran adalah terjadi transaksi. Ketika kita melihat terjadi transaksi, disitulah pemasaran berhenti. Nah, relationship marketing di lain pihak melihat pemasaran setelah pemasaran itu terjadi. Jadi justru pemasaran itu baru mulai ketika dia sudah membeli produk kita. Artinya, pemasaran berorientasi jangka panjang. Ketika seseorang pelanggan itu dikelola sedemikian rupa sehingga dia terus-menerus bersama dengan kita.
Nah, paradigma pemasaran di era baru sekarang fokus pada kemampuan kita untuk menjalin relationship, menjalin hubungan jangka panjang yang baik, yang kuat, sehingga membangun pelanggan yang loyal, yang ujung-ujungnya pelanggan loyal inilah yang nanti akan mengattract, menarik pelanggan-pelanggan yang baru. Demikianlah, mudah-mudahan kita bisa mengadopsi cara pandang baru untuk kita bisa survive di era yang baru ini.